Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi kelas 12. Hari ini kita akan membahas mekanisme debit dan kredit sebagai penerapan persamaan dasar akuntansi dalam pencatatan di jurnal. Dalam akuntansi, setiap transaksi harus dicatat secara sistematis dengan menggunakan mekanisme debit dan kredit berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Debit dan kredit merupakan mekanisme penting dalam pencatatan transaksi. Untuk memahaminya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana setiap transaksi memengaruhi harta, utang, dan ekuitas. Ingat persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang ditambah ekuitas. Setelah mempelajari materi ini, ada beberapa tujuan yang perlu kita capai. Pertama, kita akan memahami pengertian debit dan kredit. Kedua, memahami mekanisme pencatatan transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ketiga, memahami aturan pencatatan dalam bukti transaksi. Dan yang keempat, kita akan belajar menerapkan aturan debit dan kredit pada berbagai akun. Dengan memahami tujuan tersebut, kita diharapkan mampu mencatat transaksi dengan benar dan seimbang. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian debit dan kredit. Debit berarti mencatat penambahan akun harta dan beban, serta pengurangan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Sedangkan kredit berarti mencatat pengurangan akun harta dan beban, serta penambahan akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Jadi kita perlu mengingat pola sederhananya. Harta dan beban bertambah di debit. Kewajiban, ekuitas, dan pendapatan bertambah di kredit. Sebaliknya, jika harta dan beban berkurang, dicatat di kredit. Sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan jika berkurang, dicatat di debit. Ingat, debit dan kredit merupakan dua sisi yang saling berpasangan agar pencatatan akuntansi tetap seimbang. Selanjutnya, kita membahas aturan pencatatan dalam jurnal. Setiap transaksi harus dicatat dengan memperhatikan mekanisme debit dan kredit berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Secara umum, akun harta dan beban jika bertambah dicatat di sisi debit, sedangkan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Sedangkan jika berkurang dicatat di sisi kredit. Untuk kewajiban, ekuitas, dan pendapatan berlaku sebaliknya. Jika bertambah dicatat di sisi kredit dan jika berkurang dicatat di sisi debit. Sebagai contoh, pada tanggal 2 Mei tahun 2024, perusahaan menerima setoran modal berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Karena kas bertambah, maka kas dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Sementara modal bertambah, sehingga modal dicatat di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Ingat, dalam setiap transaksi, total debit harus selalu sama dengan total kredit. Sekarang kita masuk ke contoh transaksi agar lebih mudah memahami mekanisme debit dan kredit. Misalnya, pada tanggal 5 Mei tahun 2024, sebuah toko membeli barang dagangan secara kredit dari PT Sejahtera sebesar 10 juta rupiah. Langkah pertama adalah menganalisis transaksi. Karena barang dagangan atau persediaan bertambah, maka akun persediaan sebagai bagian dari harta dicatat di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Di sisi lain, karena pembelian dilakukan secara kredit, maka utang usaha bertambah. Utang usaha merupakan kewajiban, sehingga dicatat di sisi kredit sebesar 10 juta rupiah. Maka pencatatannya dalam jurnal adalah persediaan, debit 10 juta rupiah, utang usaha, kredit 10 juta rupiah. Perhatikan, jumlah debit dan kredit sama-sama 10 juta rupiah. Jadi, transaksi tersebut tetap seimbang dan sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Ingat, harta bertambah dicatat di debit, sedangkan kewajiban bertambah dicatat di kredit. Sekarang mari kita berlatih menerapkan aturan debit dan kredit pada beberapa transaksi. Perhatikan 5 transaksi berikut. Pertama, tanggal 1 Mei tahun 2024, pemilik menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Kedua, tanggal 3 Mei tahun 2024, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.500.000 rupiah. Ketiga, tanggal 6 Mei tahun 2024, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit dari toko makmur sebesar 1.500.000 rupiah. Keempat, tanggal 8 Mei tahun 2024, perusahaan menjual barang dagangan secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Kelima, tanggal 10 Mei tahun 2024, perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar 3 juta rupiah.
Untuk menyelesaikan transaksi tersebut, pertama-tama identifikasi akun yang bertambah atau berkurang. Kemudian, tentukan apakah akun tersebut dicatat di sisi debit atau kredit. Setelah itu, buatlah jurnal dengan memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Dengan latihan ini, kita akan semakin terbiasa menerapkan aturan debit dan kredit dalam berbagai transaksi akuntansi. Sekarang kita masuk ke latihan transaksi. Untuk mengerjakan latihan ini, ada beberapa langkah yang perlu kita ikuti. Langkah pertama, identifikasi akun yang mengalami penambahan atau pengurangan akibat transaksi. Langkah kedua, tentukan apakah perubahan tersebut dicatat di sisi debit atau kredit, sesuai dengan aturan masing-masing akun. Langkah ketiga, buatlah pencatatan dalam jurnal untuk setiap transaksi. Langkah keempat, jumlahkan seluruh nilai pada sisi debit dan sisi kredit. Dan langkah kelima, pastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Ingat aturan dasarnya. Harta dan beban bertambah di debit dan berkurang di kredit. Kewajiban, ekuitas, dan pendapatan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Dengan mengikuti langkah-langkah ini secara berurutan, kita akan lebih mudah menganalisis transaksi dan membuat jurnal dengan benar. Terus berlatih agar semakin terampil dalam menerapkan mekanisme debit dan kredit. Sekarang kita bahas satu persatu transaksi yang telah diberikan. Transaksi pertama, tanggal 1 Mei tahun 2024, pemilik menyetorkan uang tunai ke perusahaan sebesar 15 juta rupiah. Kas bertambah, sehingga kas dicatat di debit 15 juta rupiah. Modal juga bertambah, sehingga modal dicatat di kredit 15 juta rupiah. Transaksi kedua, tanggal 3 Mei tahun 2024. Perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp2.500.000. Perlengkapan bertambah sehingga dicatat di debit. Kas berkurang sehingga dicatat di kredit. Masing-masing sebesar Rp2.500.000. Transaksi ketiga, tanggal 6 Mei tahun 2024, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit dari toko makmur sebesar Rp1.500.000. Perlengkapan bertambah, maka dicatat di debit Rp1.500.000. Karena pembelian dilakukan secara kredit, utang usaha bertambah dan dicatat di kredit Rp1.500.000. Transaksi keempat, tanggal 8 Mei tahun 2024, perusahaan menjual barang dagangan secara tunai sebesar Rp5 juta. Kas bertambah sehingga dicatat di debit Rp5 juta. Pendapatan juga bertambah sehingga dicatat di kredit Rp5 juta. Transaksi kelima, tanggal 10 Mei tahun 2024, perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp3 juta. Kas bertambah sehingga dicatat di debit Rp3 juta. Sementara piutang usaha berkurang sehingga dicatat di kredit Rp3 juta. Setelah seluruh transaksi dicatat, kita jumlahkan sisi debit dan kredit. Total debit adalah Rp27 juta dan total kredit juga Rp27 juta. Jadi, pencatatan transaksi tersebut seimbang karena total debit sama dengan total kredit. Ingat, setiap transaksi harus dicatat secara benar dan sistematis agar menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Baik, kita sudah sampai di bagian rangkuman dan penutup. Mari kita ingat kembali beberapa hal penting yang sudah kita pelajari. Pertama, dalam persamaan dasar akuntansi berlaku harta sama dengan utang ditambah ekuitas. Kedua, kita harus memahami aturan debit dan kredit. Harta dan beban bertambah dicatat di debit, sedangkan jika berkurang dicatat di kredit. Sebaliknya, kewajiban, ekuitas, dan pendapatan bertambah dicatat di kredit, sedangkan jika berkurang dicatat di debit. Ketiga, dalam mencatat transaksi kita perlu mengikuti beberapa langkah, mulai dari mengidentifikasi transaksi, menganalisis pengaruhnya terhadap akun, mencatatnya dalam jurnal, dan memastikan jumlah debit sama dengan jumlah kredit. Dari latihan yang sudah kita bahas, kita dapat melihat bahwa setiap transaksi memberikan pengaruh terhadap akun-akun tertentu. Yang paling penting untuk selalu diingat adalah total debit harus sama dengan total kredit. Dengan memahami mekanisme debit dan kredit, kita memiliki dasar yang kuat untuk mempelajari akuntansi lebih lanjut. Teruslah berlatih, perhatikan setiap transaksi, dan jangan lupa selalu memeriksa keseimbangan debit dan kredit. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Semangat belajar dan sampai jumpa pada materi berikutnya.